Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kembali bertatap muka untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap pertemuan kita ini, keberadaan kita di sini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat mulia, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah di dalam hadis ini bahwasanya perkara-perkara yang akan disebutkan nanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang benar dan tidak perlu lagi diragukan oleh umatnya. Kenapa demikian? Karena umumnya nanti hadis yang akan Anda bacakan, umumnya orang tatkala mendengar nanti yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berpikir kebalikannya biasanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah itu semua tidak benar. Dan bahkan begini loh yang benar, sampai Nabi Muhammad SAW bersumpah. Bagaimana hadis tersebut? Hadis tersebut melalui jalur salah seorang sahabat yang mulia, Abu Kabsyah Al-Anmari, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun uqsimu alaihinna." Ada 3 perkara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku bersumpah, yakni perkara ini benar, tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan. Aku bersumpah atas, wa uhadditsukum haditsan fahfadhuhu, maka aku akan berikan sebuah hadis ini, maka ingatlah dan jagalah hadis ini. Apa hadis tersebut? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba disebabkan sedekah yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Umumnya orang mengira tatkala dia bersedekah hartanya habis, hartanya keluar, hartanya berkurang. Maka Nabi bersumpah itu tidak. Yang kedua, wala zulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza fa'fu yu'azzukumullah. Tidaklah seorang hamba dizalimi, kata Nabi Muhammad SAW, dengan sebuah kezaliman, kemudian dia bersabar di atasnya. Dia bersabar di atas kezaliman yang ia dapatkan, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan hamba tersebut. Allah akan angkat derajatnya. Maka maafkanlah, kata Nabi Muhammad SAW, Allah
Allah akan memberikan kemuliaan kepada kalian. Umumnya orang yang dizalimi kemudian dia bersabar, dia akan merasa hina. Kenapa saya tidak membalas? Maka Nabi bersumpah sebaliknya. Tatkala kita bersabar di atas kezaliman, maka kemuliaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqr." Tidaklah seorang hamba mulai membuka pintu meminta-minta kepada manusia kecuali Allah akan bukakan kepadanya pintu kemiskinan. Allah akan bukakan kepadanya pintu kemiskinan. Tatkala dia menyangka dia meminta-minta kepada manusia, malah memperbanyak hartanya, padahal sebaliknya. Sumpah Nabi Muhammad SAW, tatkala dia menghinakan dirinya di hadapan manusia, Allah akan bukakan kepadanya pintu kemiskinan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung dari Nabi Muhammad SAW yang memberitahu kepada kita 3 perkara yang sangat penting, yang biasanya umumnya manusia berpikir kebalikannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah. Nabi sampai bersumpah, padahal Nabi tidak perlu bersumpah. Yani sekedar Nabi Muhammad SAW mengucapkan saja, sekedar Nabi Muhammad SAW berbicara, memberitakan kepada kita, kita wajib taat, kita wajib beriman, kita wajib yakin itu kebenaran. Kenapa demikian? Karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi berucap melainkan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di hadis ini Nabi sampai bersumpah, ini untuk penekanan. Ini benar seperti ini. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, la'ana Allah aqwaman aqsama lahu Allah wa rasuluhu falam yusaddiqu. Allah melaknat suatu kaum yang tatkala Allah bersumpah, Rasulnya bersumpah, namun masih belum percaya. Tidak layak bagi kita seorang muslim. Sekedar Nabi SAW berucap saja kita harus percaya. Apalagi sampai ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sumpah. Masih kurang yakin, maka keterlaluan. Masih kurang yakin, maka keterlaluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perkara sedekah. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba disebabkan sedekah yang ia keluarkan. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kok bisa harta itu tidak berkurang? Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjanjikan kepada kita hamba-hambanya, tatkala kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengganti. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah perlu keyakinan yang sangat kuat dan perlu jihad. Tatkala seorang hamba biasanya umumnya enggan mengeluarkan hartanya. Terlebih lagi memang sifat manusia. Sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a. Apabila ia mendapatkan khair, yakni harta, dia manu', dia pisit mengikuti harta itu, enggan mengeluarkan. Itu sifat manusia, tabiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Tidaklah sesuatu apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam hadis qudsi, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memberi dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku yang akan memberikan nafkah kepadamu. Aku yang akan menjamin rezekimu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin harta seorang hamba itu berkurang disebabkan sedekah yang ia keluarkan. Dan ini perlu keyakinan. Ustaz, gimana? Kita punya harta 10 juta, kita sedekahkan 2 juta, harta ulun sisa 8 juta. Harta ulun berkurang. Disinilah iman seorang muslim bermain.
Kalau dia beriman dengan janji-janji Allah dan janji-janji Nabi Muhammad SAW, dia tidak memikirkan caranya. Bagaimana nanti caranya Allah akan mengganti hartanya tersebut? Ada saja. Dan kita betapa banyak kita mendengar cerita-cerita orang yang bersedekah, hartanya tidak akan dihabiskan oleh Allah, malah terus bertambah. Kita lihat para dermawan yang selalu luar biasa, menyumbang ke sana, menyumbang ke sini, royal luar biasa tatkala menginfakkan hartanya. Apakah hartanya berkurang? Tidak. Kenapa? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai mengirimkan para malaikatnya untuk mendoakan orang-orang tersebut. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari yang hamba terbangun pada hari tersebut kecuali 2 malaikat akan turun kepadanya. Ini semua hamba. Ini tentara-tentara Allah, banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan 2 malaikat ini? Kata Nabi Muhammad SAW, "Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa." Satu malaikat mendoakan, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak hartanya di jalan Allah hari ini." Yang satunya lagi mendoakan juga, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi yang engken, kada mau berbagi, kehancuran. Kata Imam Ibnu Hajar, entah kehancuran dalam hartanya, waliyadzubillah, atau kehancuran dalam diri orang yang pelit tadi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara sedekah perkara luar biasa. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menambahkan harta bagi orang yang bersedekah? Kata para ulama, entah Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menggantikan hartanya tadi dengan secara real hartanya bertambah. Entah Allah bukakan kepadanya pintu-pintu rezeki yang lain, tiba-tiba dapat orderan yang banyak misalnya karena sedekah yang ia kerjakan, tiba-tiba mendapatkan proyek karena sedekah yang ia kerjakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah berikan tambahkan keberkahan pada hartanya. Yani kalau harta itu berberkah, kalau harta itu penuh keberkahan, meskipun mungkin di mata hamba itu tidak seberapa, tapi Allah tanamkan qanaah pada diri hamba. Asa cukup aja, gasan makan keluarga cukup, gasan keperluan sehari-hari cukup, gasan SPP anak cukup, dan Allah berikan kita sifat qanaah. Kita tidak berkeluh kesah, anak istri tidak mengeluh. Itu kenikmatan luar biasa. Itu keberkahan di dalam harta. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita masih ada kesempatan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlambat, karena ini cita-cita orang kafir. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelak di hari kiamat, orang-orang kafir ini bahkan ingin dikembalikan sesaat di dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah, tidak untuk yang lain. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikanlah aku waktu sedikit saja, tangguhkan wafatku, fa as-saddaq, maka aku akan bersedekah, wa akun minas salihin, aku akan menjadi orang saleh. Kenapa? Dulu kada sempat bersedekah, dulu tidak sempat bersedekah. Itu makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah, dalam sebuah hadis, sedekah yang paling baik adalah anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Kapan keadaan seseorang itu bersedekah dengan sedekah yang paling baik? Tatkala engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat dan engkau dalam keadaan engkau sangat sayang terhadap hartamu. Kita ini lagi sayang-sayangnya lawan harta ini, lagi mengumpul-ngumpulkannya lawan harta, tapi malah kita kalahkan hawa nafsu tersebut. Kita sedekahkan di jalan Allah dan kita masih keadaan sehat, bukan yang sudah sakit, sudah ada koba apa-apa, sudah hanyar bersedekah. Itu bagus, tapi kalau mau yang terbaik, wa anta sahihun syahih, tatkala engkau masih sehat kata Nabi, dan dalam keadaan engkau sangat sayang terhadap harta yang engkau miliki. Ta'malul ghina wa takhshal faqr, tatkala engkau menginginkan kekayaan dan engkau sangat khawatirnya terhadap kemiskinan, malah kita lawan keadaan tersebut dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada muncul di dalam perasaan kita tatkala menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala waswas syaitan. Dan memang itu dari syaitan. Gak usah dulu sedekah, kena-kena aja, keperluan nikah masih banyak yang belum ditunaikan, masih banyak yang belum dipenuhi, nanti bagaimana, ini bagaimana. Ini syaitan yang selalu ada. Itu selalu ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan asy-syaitan ya'idukumul faqr. Itu janji dari syaitan. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Hati-hati kena ikam miskin, hati-hati kena duit ikam habis. Itu syaitan, ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menyeru kita kepada perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan karunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan harta yang berlebih. Itu makanya Abdul Walid Al-Baji bahkan menyebutkan di antara sebab rizki, yakni rizki ada sebab. Rizki ada sebab duniawi, ada sebab ukhrawi. Di antara sebab rizki yang dalam syariat disebutkan adalah memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak sedekah. Dan boleh tatkala seseorang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, dia domplengkan niatnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah, selama yang dia harapkan yang lebih dominan adalah dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat menginginkan dunia ini sebagai pengikut, maka boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memotivasi. Anfiq unfiq alaik. Berinfaklah, aku yang akan berinfak kepadamu. Apa yang engkau keluarkan aku akan ganti. Itu motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersedekah. Maka tatkala kita bersedekah boleh mengharapkan semoga kita dapat ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun niat ini jangan dominan. Haruslah niat yang utama untuk mengharapkan ganjaran di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memotivasi kita untuk silaturrahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, sambung silaturrahimnya. Maka tatkala orang silaturrahim boleh dia niatkan untuk memperluas rezekinya, memperpanjang umurnya, tapi ini sebagai niat domplengan. Niat utamanya tetap meraih ganjaran sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang kita bacakan, wala dzulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza fa'fu yu'izzukumullah. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman kemudian dia bersabar. Ini bersabar, ini ngalih, Pak. Ini berat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah janjikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kemuliaannya. Jadi orang yang semakin dia bersabar di atas kezaliman yang ia raih, hakikatnya dia semakin mulia di sisi Allah. Dan umumnya manusia tatkala dia diberlakukan tidak baik, dizalimi orang lain, dikasari orang lain, kemudian dia diam, kadang melawan, umumnya apa? Orang-orang mengira ini orang lemah. Apa kada melawan? Amun aku kayak itu aku, wah biasa. Amun aku tuh aku balas lebih dari itu tuh Pak Musa. Ikam kada tahu ke aku siapa aku? Aku nih, wah, tuh keluar tuh langsung pujian-pujian terhadap diri, ego bermain. Tapi sebaliknya, sumpah Nabi Muhammad SAW, orang yang bersabar di atas kezaliman, Allah akan tambahkan kemuliaan. Allah akan tambahkan kemuliaan. Tapi ini tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang spesial yang bisa menjalankan perkara ini, yang bisa mengalahkan egonya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Apalagi tatkala ia mampu untuk membalas orang yang menzaliminya. Ada orang menzalimi dia, kemudian dia ini posisinya di atas orang yang menzaliminya. Artinya dia mampu untuk melakukan apa saja untuk membalas kezaliman tadi. Wah, ini aku akan balas lebih dari yang ia lakukan, misalnya. Tapi bukan itu. Seseorang dihadapkan dengan kezaliman, ada 3 opsi, ada 3 pilihan kata para ulama. Yang pertama, dia membalas, tapi membalasnya lebih dari kezaliman yang ia lakukan, yang ia dapatkan. Dia balas kezaliman tadi, dia balas dendam, tapi balas dendamnya berlebihan. Dia membalasnya lebih daripada kezaliman yang ia dapatkan, maka hakikatnya dia sudah zalim juga kepada orang yang menzaliminya tadi. Yang kedua,
dia bisa membalas semisal sekadar kezaliman yang ia dapatkan. Ini dibolehkan dalam syariat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Balasan keburukan yang semisalnya. Apabila engkau diperlakukan tidak baik, perlakukan tidak baik semisal perlakuan tidak baik yang engkau dapatkan. Dibolehkan di dalam syariat. Tapi ini bukan opsi yang terbaik. Yang opsi terbaik adalah yang ketiga, memaafkan kezaliman tadi. Dia bersabar. Wala in sabartum, dalam ayat lanjutannya, lahu khairul lis-sabirin, maka itulah yang terbaik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Opsi ketiga inilah yang diajarkan, yang dianjurkan oleh syariat. Islam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memerintahkan kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tidak. Tapi Islam menganjurkan, menyarankan, menekankan kepada kita untuk berbuat baik meskipun kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tapi ini tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang spesial. Hanya orang-orang spesial. Siapa yang bisa terkadang tatkala doa orang terzalimi dikabulkan, betul. Doa orang terzalimi dikabulkan. Tapi umumnya biasanya, makanya hati-hati. Hati-hati menzalimi orang, jemaah. Hati-hati menzalimi orang. Doa orang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tadi dizalimi, ulun doakan mudah-mudahan inya mati di tengah jalan. Itu bisa terkabulkan. Mudah-mudahan inya mati tergugur di sumur. Itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sa'id bin Zaid, sahabat yang mulia, Sa'id bin Zaid zaman dahulu pernah ada perempuan yang memfitnah Sa'id bin Zaid, mengatakan Sa'id bin Zaid ini sudah mengambil tanahnya. Tanahnya diambil oleh Sa'id bin Zaid. Dia mengadukan, perempuan tadi mengadukan kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, aku tidak pernah mengambil hak siapapun. Jadi perempuan tadi memfitnahnya. Apa kata Sa'id bin Zaid? Dia berdoa, ya Allah, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basarha. Ya Allah, kalau tadi bebinian tadi berdusta, maka butakan matanya. Dan bujur, beberapa hari kemudian matanya dicabut, penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjalan tidak melihat. Kemudian kakinya tersandung masuk ke dalam sumur, meninggal di dalam sumur. Ini bahayanya doa orang yang terzalimi. Makanya orang kamu sudah terzalimi itu biasanya sakit hati. Jarang biasanya orang mendoakan kita lagi dizalimi orang. Jarang. Ya Allah, mudah-mudahan inya masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan inya diberikan kekayaan. Jarang. Mudah-mudahan mati. Mudah-mudahan disempitkan kubur. Itu doa yang berbahaya. Nah itu makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita bisa menahan doa-doa keburukan tadi itu luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Uqbah bin Amir, wahai Uqbah, ala ukhbiruka, maukah engkau aku kabarkan bi akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Maukah engkau aku kabarkan kepadamu seafdal-afdalnya akhlak penghuni dunia dan penghuni akhirat. Ini akhlak top sudah. Kada ada yang lebih top di atas ini. Akhlak paling mulia. Iya wahai Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, tu'ti tasilu man qata'ak, wa tu'ti man man'ak, wa ta'fu an man zalamak. Sebaik-baiknya akhlak penghuni dunia dan di akhirat adalah engkau menyambung silaturrahim kepada kerabatmu yang memutusnya darimu. Ini ada kerabat kita yang memutus silaturrahim dengan kita. Dia memusuhi kita, tapi kita malah berusaha untuk menyambungnya kembali. Kita berbuat baik kepadanya, kita tanya kabarnya, kita berikan hadiah kepadanya, doakan kebaikan kepada. Ini yang pertama. Wa tu'ti man man'ak, tatkala engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Ngalih Pak, kada gampang ini. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, engkau memaafkan kepada orang yang menzalimimu. Ini sebaik-baiknya akhlak penghuni dunia dan penghuni akhirat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bisa memaafkan terhadap kezaliman yang kita dapatkan, maka itulah yang terbaik dan itulah yang dianjurkan di dalam
syariat Islam. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqr. Tidaklah seorang hamba mulai membuka pintu meminta-minta kepada manusia, yakni bahasa kasarnya itu menanai ya, pada orang lain, padahal dia memiliki harta cukup, tapi dia meminta-minta ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak hartanya. Dia cukup saja, kecuali kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran, pintu kemiskinan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah adalah perkara yang dianjurkan. Meminta kepada Allah adalah perkara yang dianjurkan. Bahkan tatkala seorang hamba itu semakin banyak dia meminta kepada Allah, dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Artinya dia semakin menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkaranya dia meminta kepada Allah. Sebaliknya, orang yang kebanyakan meminta kepada manusia, dia akan hina di hadapan manusia. Dia hina. Makanya salah seorang penyair mengatakan, lallahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah itu marah apabila kita meninggalkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Akan tetapi manusia apabila kita minta kepadanya, maka kita akan dia akan marah kepada kita. Kita datang kepada orang minta sekali mungkin dikasih, minta dua kali hanya berubah, minta ketiga keempat kita akan disambati. Kada tahu sopan ini. Kita akan tambah hina di hadapan manusia. Itu makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kemuliaan. Orang mukmin itu mulia. Orang mukmin dia memiliki izzah. Dia memiliki sifat tidak memerlukan kepada orang lain. Kalau masih kau sorangan-sorangan. Kata Nabi Muhammad, kata Jibril alaihissalam, wa izzul mu'min istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang yang beriman itu rasa cukupnya dari orang lain. Karena mau. Kenapa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi Muhammad SAW tanamkan tauhid ini kepada Abdullah bin Abbas tatkala Abdullah bin Abbas masih kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai anak kecil, apabila engkau meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Tatkala engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan selalu minta-minta kepada manusia, dan ini tercela. Ini tercela. Banyak sekali celaan di dalam syariat kepada orang yang meminta-minta kepada manusia dalam rangka mengumpulkan harta lebih lagi. Ini memiliki harta yang cukup, tapi selalu meminta kepada orang lain, menanai tadi. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis? Man sa'ala an-nas amwalahum takaththuran faka'annama yas'alu jamaran falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa yang meminta kepada manusia, meminta harta kepada orang lain, takaththuran dalam rangka memperbanyak hartanya. Yani dia memiliki harta cukup, bahkan terkadang hartanya lebih, tapi tidak bisa menahan dirinya untuk meminta kepada orang lain. Takatthur, untuk memperbanyak hartanya. Faka'annama yas'alu jamaran, maka seakan-akan dia meminta bara api di tangannya. Falyastaqil aw liyastakthir, hendaklah dia berhenti atau teruskan perbuatannya. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'ata lahin. Senantiasa seorang meminta kepada manusia, senantiasa seseorang meminta kepada manusia hatta ya'tiya yaumul qiyamah, sampai kelak ia datang di hari kiamat dan di wajahnya tidak ada daging. Jadi wajahnya kada berdaging, datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang luar biasa. Maka jemaah, di zaman kita sekarang luar biasa banyak manusia seperti ini yang memperkaya diri dengan cara meminta-minta. Gawiannya apa? Minta-minta. Makanya kita rancak melihat dalam berita orang yang minta-minta. Tidak semua, tapi banyak di jalan-jalan ini. Sekalinya rekeningnya lebih banyak dari kita. Sering kita lihat berita orang minta-minta pengemis di jalanan, tapi rekeningnya ratusan juta. Bahkan di Jakarta dulu pengemis mobilnya Fortuner, subhanallah. Ini apa ini? Memang ini nyanyat namanya.
Karena dia mendapatkan harta yang banyak dari situ. Hakikatnya apa? Dia sedang menggenggam bara api di tangannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, tatkala seorang hamba itu bekerja, meskipun pekerjaannya hina di mata orang lain, selama itu halal, itu lebih baik daripada dia meminta kepada manusia. Kata Nabi Muhammad SAW, li an yakhudha ahadukum ahbulahu. Ini perkataan sabda Nabi Muhammad SAW. Tatkala seseorang di antara kalian dia mengambil talinya, tali seutas tali, fayaghdu ilal jabal, kemudian dia naik ke atas gunung, fayahtatib, kemudian dia mencari kayu-kayu bakar, fayabi' wa yatasaddaq, kemudian hasil kayu bakar yang ia dapatkan tadi dia jual, dia bisa bersedekah, dia bisa memenuhi kebutuhannya dari hasil yang ia dapatkan. Khairul lahu min an yas'alan nas, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia. Jangan malu terhadap pekerjaan kita selama pekerjaan kita halal. Itu lebih baik daripada kita meminta-minta kepada manusia, dan itu lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan haram. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau memang dia memerlukan, misalnya hartanya, dia memang mendapatkan kemiskinan yang luar biasa, maka kata Nabi dalam hadits khabisah, hadits yang lain, Nabi menjelaskan boleh meminta-minta sampai kadar keperluannya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, sudah selesai, kada boleh minta-minta lagi. Atau misalnya ada orang yang hartanya hangus, habis, kena musibah, kena bencana, kebakaran dan lain sebagainya, boleh dia meminta-minta? Boleh, sekedar keperluannya saja. Keperluannya sudah terpenuhi, tercukupi, sudah, tidak boleh, haram lagi meminta-minta. Ini diantara dosa besar. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau lebih dari itu, wa masiwahunna, lebih dari itu, minal mas'alati ya qabisah suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan, kalau lebih dari itu, maka itu adalah harta haram yang pelakunya sedang memakan harta haram di dalam perutnya, waliyadzubillah. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Hadis yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, 3 perkara yang Nabi Muhammad SAW bersumpah bahwasanya perkara ini benar adanya. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.